Perkenalkan, nama saya Noviana Siskayanti, NIM 201011134, kelas PKK 3, mata kuliah Didaktik Metodik. Di sini saya akan menjelaskan contoh motivasi dan apersepsi. Contoh motivasi, kata motivasi diambil dari bahasa Latin mover yang artinya dorongan dari diri sendiri untuk mencapai sesuatu yang dikehendaki. Motivasi belajar artinya dorongan dari diri siswa untuk mencapai tujuan belajar, misalnya pemahaman materi atau pengembangan belajar. Dengan adanya motivasi, siswa akan senantiasa semangat untuk terus belajar tanpa ada paksaan dari pihak manapun. Cara menumbuhkannya tentu bukan perkara mudah, karena setiap siswa untuk meningkatkan motivasi belajar siswa tentu bukan pekerjaan mudah. Namun tetap harus mencoba dengan semangat dan selalu optimis. Adapun cara meningkatkannya adalah sebagai berikut. Yang pertama, menggunakan metode pembelajaran yang tepat dan beragam. Cara meningkatkan motivasi belajar siswa bisa dengan meragamkan metode pembelajaran. Hal ini bertujuan menghilangkan kebosanan siswa saat berlangsungnya kegiatan belajar mengajar. Memiliki karakter dan keinginan berbeda-beda. Jika siswa sudah mulai bosan dengan materi yang disampaikan, Bapak Ibu bisa mengubah metode yang lain, misalnya diskusi kelompok, sesi tanya jawab, demonstrasi, dan sebagainya. Yang kedua, menjadikan siswa sebagai peserta didik yang aktif. Cara selanjutnya adalah dengan membuat siswa menjadi aktif di kelas. Keaktifan siswa bisa mendorong dirinya untuk terus belajar dan semangat dalam memecahkan suatu permasalahan. Salah satu contohnya adalah dengan memberikan sejumlah pertanyaan berorientasi. Bagi siswa yang berani menjawab, baik benar atau salah, akan mendapatkan reward yang menguntungkan. Yang ketiga, memanfaatkan media seoptimal mungkin. Memanfaatkan media sebagai salah satu cara meningkatkan motivasi belajar siswa. Melalui media, siswa bisa mendapatkan hal baru yang belum pernah mereka dapatkan sebelumnya. Adapun contohnya adalah dengan menampilkan visualisasi pembelajaran yang sedang berlangsung. Melalui visualisasi, siswa bisa lebih mudah memahami suatu materi. Jika mereka paham, pasti mereka akan semangat dan termotivasi untuk terus belajar. Yang keempat, menciptakan kompetisi. Kompetisi atau persaingan yang terjadi selama pembelajaran ternyata bisa menumbuhkan motivasi tersendiri bagi siswa. Melalui kompetisi, mereka akan saling membuktikan bahwa mereka yang terbaik, agar menjadi yang terbaik. Siswa dituntut untuk terus belajar. Kondisi inilah yang nantinya bisa meningkatkan motivasi belajar siswa. Contoh motivasi belajar siswa melalui kompetisi adalah dengan membuat cerdas cermat di dalam kelas. Bagi kelompok yang menang, tentu akan mendapatkan hadiah dan tambahan nilai. Sementara itu, kelompok yang kalah hanya akan mendapatkan tambahan nilai saja. Yang kelima, mengadakan evaluasi secara berkala. Evaluasi merupakan salah satu cara guru untuk mengukur kompetensi siswanya. Melalui evaluasi, Bapak Ibu bisa mengukur keefektifan pembelajaran yang telah dilakukan. Jika evaluasi selalu menunjukkan hasil yang baik, maka bisa disimpulkan bahwa sebagian besar siswa memiliki motivasi belajar yang cukup besar. Contohnya adalah dengan membuat penilaian terkait aktivitas siswa, misalnya tugas dan kuis. Yang keenam, sampaikan motivasi secara langsung. Salah satu cara meningkatkan motivasi siswa adalah dengan memberinya motivasi. Pada poin-poin sebelumnya, motivasi yang Bapak Ibu berikan adalah motivasi tidak langsung. Ternyata, Bapak Ibu juga bisa memberi siswa motivasi secara langsung, yaitu dengan menceritakan kisah sukses Bapak Ibu atau tokoh lain. Saat mendengar kesuksesan orang lain, tak jarang mereka akan termotivasi untuk mengikuti jejaknya. Alhasil mereka bisa lebih giat lagi dalam belajar. Yang ketujuh, dermawan akan pujian. Pujian merupakan ucapan yang bisa memberikan sentuhan positif secara verbal. Melalui pujian, seseorang akan merasa dihargai. Begitu juga dengan para peserta didik. Contohnya, Bapak Ibu bisa memberikan apresiasi berupa pujian pada siswa yang berhasil menyelesaikan tugasnya dengan baik. Dengan demikian, siswa tersebut akan terus termotivasi untuk menjadi
yang terbaik di hadapan gurunya. Untuk siswa yang tidak menyukai pujian, bapak atau ibu bisa menyiasatinya dengan reward yang lain. 7 cara meningkatkan motivasi belajar siswa di atas diharapkan mampu memperbaiki kebiasaan belajar yang telah berubah karena pandemi COVID-19. Contoh apersepsi. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, yang dimaksud apersepsi adalah pengamatan secara sadar atau penghayatan tentang segala sesuatu dalam jiwanya atau dirinya sendiri yang menjadi dasar perbandingan serta landasan untuk menerima ide-ide baru. Apersepsi berarti penghayatan tentang segala sesuatu yang menjadi dasar untuk menerima ide-ide baru. Secara umum, fungsi apersepsi dalam kegiatan pembelajaran adalah untuk membawa dunia mereka ke dunia kita. Artinya, mengaitkan apa yang telah diketahui atau dialami dengan apa yang akan dipelajari. Apersepsi merupakan kegiatan yang dilakukan saat akan memulai kegiatan pembelajaran. Sebelum dimulai kegiatan pembelajaran, guru melakukan perencanaan pembelajaran terlebih dahulu. Tahapan dalam perencanaan kegiatan pembelajaran itu adalah pendahuluan, inti, dan penutup. Bagian pendahuluan merupakan bagian awal guru melakukan pendekatan dengan siswa, yakni dengan melakukan apersepsi. Pada tahap ini, guru harus melakukan sebuah kegiatan yang memacu semangat siswa untuk mengikuti pembelajaran. Lazimnya kegiatan apersepsi ini dilakukan dengan pembelajaran secara langsung atau tatap muka. Namun dalam situasi pandemi seperti saat ini, di mana kegiatan pembelajaran dilakukan secara daring, apersepsi tetap harus dilakukan dengan menggunakan berbagai perangkat atau aplikasi digital. Contoh motivasi dan apersepsi. Contoh motivasi dengan menceritakan suatu pengalaman kita di masa lalu, misalnya pengalaman kita di perguruan tinggi. Saya mempunyai seorang teman dan teman saya mempunyai seorang abang yang kuliah hanya 3,5 tahun. Setelah selesai dari perkuliahannya, abang teman saya tersebut melamar PNS dan langsung diterima dengan 1 kali percobaan, dan itu dan kedua orang tuanya sangat bangga kepada abangnya tersebut. Contoh apersepsi, baik anak-anak, pelajaran kita di minggu lalu, ada yang masih ingat? Pelajaran kita di minggu lalu yaitu bahan mengajar anak sekolah minggu. Dari setiap organisasi gereja harus memiliki cara yang berbeda untuk menyampaikan isi dari Alkitab tersebut. Tetapi tujuannya hanya satu, yaitu menceritakan Alkitab untuk anak-anak sekolah minggu harus disertai dengan gambar sehingga teman-teman dan anak-anak sekolah minggu dapat mencetak gambar tersebut dan mewarnainya untuk mendapatkan lebih banyak perhatian anak-anak. Selain bercerita, anak-anak akan lebih memilih mewarnai gambar yang berkaitan dengan kisah Alkitab yang diceritakan oleh pembina sekolah minggu tersebut.